Salam sejahtera dan selamat pagi bagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Doa dan harapan saya kiranya semua tetap dalam iman yang teguh, hati yang terus terarah kepada Tuhan dan mencintai Yesus dengan segenap hati kita. Saudara-saudaraku, hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan dan doa kita bersama-sama. Dan renungan firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini adalah dari Hakim-Hakim pasal yang ke-16 ayat yang ke-21. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Orang Filistin itu menangkap dia. Maksudnya di situ adalah Simson. Mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, waktu saya baca ayat 21 ini dan melihat tentang kisah kehidupan Simson dari awal dan sampai akhirnya dalam ayat 21 pasal 16 ini, saya katakan ini adalah hidup yang sangat-sangat tragis. Hidup yang sangat-sangat memprihatinkan. Kehidupan yang sangat-sangat menyedihkan. Karena seorang Simson yang dipersiapkan Allah untuk rencana yang besar, akhirnya berakhir di dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Ibu bapak, saudara-saudara kasih Tuhan, kalau kita membaca kitab Hakim-Hakim, maka kita akan menemukan kisah hidup Simson ditulis dalam 4 pasal. Pasal 13, 14, 15, dan pasal yang ke-16. Di sana kita bisa melihat tentang kelahirannya dari seorang wanita mandul. Dan di dalam pasal tersebut juga kita bisa melihat tentang perkawinannya dengan garis Filistin dari Timnah. Dan apa yang terjadi selanjutnya. Kita juga bisa melihat dalam pasal 13 sampai pasal 16 tentang pertarungan Simson melawan orang Filistin. Hanya dengan memakai tulang rahang keledai yang masih baru, Simson berhasil membunuh 1000 orang Filistin. Kita juga lihat tentang kisah daripada Simson memegang kedua daun pintu gerbang di Gaza. Karena malam itu dia mau disergap, dia marah. Dan dia juga membawa itu ke puncak gunung, dua pintu gerbang, 2 daun pintu gerbang. Dan tidak hanya sampai di sana, kita bisa melihat tentang kisah dari hidup Simson, yaitu cintanya kepada Delila. Dan memang ini yang lebih terkenal kalau kita melihat di dalam kisah ini. Dan sering kita dengar juga ada berbagai bentuk film, versi juga kita bisa lihat tentang Simson dan Delila ini. Dan ini yang lebih menarik. Dan ibu bapak dikasih Tuhan, apakah yang terjadi? Itu menjadi pertanyaannya. Yang terjadi adalah pasal 16 dijelaskan bahwa Simson jatuh cinta pada Delila, tetapi sekaligus membawa petaka bagi kehidupannya. Makanya saya waktu lihat ayat ini, saya sebutkan satu ungkapan, jatuh cinta membawa petaka. Jatuh cinta membawa petaka. Menyedihkan sekali. Ayat keempat dikatakan, Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Tetapi di ayat yang ke-21 dijelaskan tadi yang baru saja kita baca, Simson itu ditangkap oleh orang Filistin, mencungkil kedua matanya, membawa dia ke Gaza, dimasukkan dalam penjara, dibelenggu dengan 2 rantai. Rantainya rantai tembaga lagi. Pekerjaannya di penjara ialah sebagai penggiling. Menjadi penggiling. Sangat tragis, sangat menyedihkan. Seorang Simson yang dipakai Tuhan begitu luar biasa menyatakan kuasanya, tapi harus berakhir dengan tragis dan sangat menyedihkan. Saya katakan tragis dan sangat menyedihkan. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Itu menjadi pertanyaannya. Waktu saya membaca, khususnya di pasal yang ke-16, ayat yang ke-4 sampai dengan ayat 22 tentang kisah cinta Delila, Simson kepada Delila, saya melihat dan menyimpulkan 2 hal yang terjadi sehingga Simson mengalami hidup yang tragis di akhir kehidupannya. Yang pertama adalah dicatat dan dijelaskan
Di dalam ayat yang ke-20 pasal yang ke-16 dikatakan, tetapi tidak diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Ternyata Simson mengalami hal yang tragis seperti itu adalah karena Tuhan telah meninggalkan Simson. Tuhan meninggalkan Simson. Ibu bapak dikasih Tuhan, ini sesuatu hal yang sangat-sangat serius. Kalau Tuhan sampai meninggalkan seseorang, maka itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat fatal. Pertanyaannya, mengapa Tuhan meninggalkan Simson? Karena Simson sudah salah menggunakan karunia-karunia yang diberikan Tuhan kepadanya. Dia seorang nasir. Dalam ayat pasal 13 ayat 5 dikatakan dia adalah seorang nasir Allah. Siapakah nasir Allah? Nasir Allah hidup sesuai dengan standar Allah yang tinggi. Tapi apa yang terjadi? Dia juga waktu pergi ke Gaza, dilihatnya seorang perempuan sundal, lalu menghampiri dia. Menghampiri dia di situ artinya dia tidur bersama dengan perempuan tersebut. Seorang nasir Allah harusnya nggak boleh seperti itu. Tapi dia tidak menghargai karunia yang Allah berikan kepadanya, dan dia melanggar kekudusan Allah dalam hidupnya. Tapi yang kedua yang bisa kita lihat juga tentang bagaimana dia tidak menghargai karunia Allah, yaitu tentang kepalanya nggak boleh dicukur. Rambut di kepalanya nggak boleh dicukur. Tetapi dikatakan dalam ayat yang kelima tersebut, sebagai nasir Allah rambut tidak boleh dicukur. Dan kalau kita lihat tentang perjalanannya bersama dengan Delilah, dia memberitahukan kepada Delilah bahwa rambutnya itu menjadi rahasia kekuatannya. Saudaraku dikasih Tuhan, dan dia mengizinkan Delilah mencukur rambutnya. Dalam ayat 19 dikatakan, sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya, sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Harusnya Simson gak perlu menyampaikan itu, tapi yaitu karena dia tidak menghargai itu. Karena dia tidak menghargainya, Tuhan meninggalkan dia dan mengakibatkan penderitaan yang sangat tragis dalam hidupnya, karena dia tidak menghargai karunia Tuhan dalam hidupnya, dan Tuhan meninggalkan dia. Tapi yang kedua, Bapak Ibu guys Tuhan, mengapa hal itu terjadi? Bukan hanya karena dia tinggalkan Tuhan, tapi dari sisi daripada Simson. Kalau tadi kita lihat dari sisi Tuhan yang meninggalkan dia karena Simson tidak menghargai karunia Tuhan dalam hidupnya. Tapi yang kedua adalah karena Simson salah dalam memberikan cintanya. Salah di dalam membagikan cintanya. Simson memberikan cintanya kepada orang yang tidak tepat. Dia memberikan cintanya kepada Delilah, adalah wanita yang tidak tepat untuk dia cintai. Mengapa tidak tepat untuk dicintai? Saya mengatakan itu, Bapak Ibu guys, bukan masalah rupa, bukan masalah tentang kecantikan, bukan. Tapi yang saya lihat adalah, perhatikan baik-baik kalau kita membaca, Bapak Ibu membaca dalam pasal yang ke-16 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-21. Dikatakan bahwa Delilah 3 kali merayu Simson untuk memberitahukan rahasia kekuatannya. 3 kali dirayunya Simson tersebut, dan dalam 3 kali tersebut, waktu Simson mengatakan sesuatu kepada Delilah, saat-saat itu juga orang Filistin menyerbu dia, mau menangkap dia. Sebenarnya itu adalah hal yang sangat fatal. Tetapi apa yang terjadi? Delilah tidak berhasil, dan Simson dibujuk kembali, dan Simson melakukannya sampai keempat kalinya. Dan keempat kalinya lah Simson menyampaikan rahasia daripada kekuatannya. Kenapa demikian, Bapak Ibu guys? Begitu getolnya Delilah untuk meminta atau mencari tahu apa menjadi kekuatan daripada rahasia kekuatan daripada Simson. Kalau kita membaca dalam pasal yang ke-16 ayat ke-5, ternyata pada saat itu raja-raja orang Filistin meminta Delilah membujuk Simson memberitahukan kekuatannya. Kalau berhasil, Delilah akan diberikan uang. Delilah akan mendapatkan uang dari raja-raja tersebut. Dan memang waktu Simson berhasil ditaklukkan, berhasil ditundukkan, dijelaskan juga dalam firman Tuhan, maka raja-raja Filistin itu datang dan membawa uang diserahkan kepada Delilah. Itulah saya katakan Delilah itu adalah wanita yang salah, atau Simson memberikan cintanya kepada wanita yang salah.
Saudaraku dikasih Tuhan, ini penting untuk kita renungkan bersama-sama, supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang senantiasa mengalami damai sejahtera, sukacita, perkenanan dari Tuhan. Salah satu caranya adalah supaya kita jangan mencintai secara salah. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini menjadi renungannya bagi kita adalah waspadalah. Yang pertama, waspadalah, jangan sampai Tuhan meninggalkan kita. Waspada, karena kalau Tuhan sudah meninggalkan, maka semuanya akan menjadi sangat-sangat fatal. Tapi kalau Tuhan menyertai kita, semuanya itu akan mendatangkan hal-hal yang baik, yang mulia atas kehidupan kita. Sama seperti Simpson, waktu Tuhan menyertai dia, semua perkara, semua persoalan dapat dihadapinya, dapat diselesaikannya. Dan saya percaya Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau Tuhan menyertai kita, Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang memberkati kita, segala tantangan, segala kesulitan, segala kesukaran, apapun yang terjadi, percayalah Tuhan akan menolong kita dan memampukan kita mengalami kemenangan. Itu sebabnya waspada, jangan sampai Tuhan meninggalkan kita. Caranya adalah hargai karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Jangan seperti Simpson yang tidak menghargainya. Pergunakan setiap apa yang dikaruniakan Tuhan bagi kita secara benar, secara baik. Apakah secara materi, keuangan, talenta, apa saja yang Tuhan berikan kepada kita, pergunakan dengan benar. Karena kalau kita pergunakan secara salah, Tuhan dapat menarik penyertaannya dalam kehidupan kita. Yang kedua, yang bisa kita menjadi renungan dan menjadi kesimpulan kita adalah waspadalah, jangan mencintai yang salah. Saya katakan lagi, yang kedua, waspadalah, jangan mencintai yang salah. Simpson mencintai orang yang salah. Saya katakan tadi, Simpson mencintai Delilah, yang adalah wanita yang tidak sungguh-sungguh mencintai dia. Delilah tidak sungguh-sungguh mencintai Simpson, walaupun dia merayu, merengek-rengek kepada Simpson untuk menanyakan tentang kekuatannya. Tujuannya adalah untuk uang. Saudaraku, kalau Anda mencintai, katakanlah seseorang, dan ternyata orang tersebut lebih mencintai uang daripada Tuhan, Anda sedang melakukan atau memberikan cinta kepada orang yang salah. Atau Anda mencintai seseorang dan seorang tersebut tidak mencintai Anda dengan tulus, tapi mencintai apa yang dapat Anda hasilkan buat dirinya. Itu menjadi cinta yang akan mendatangkan petaka. Karena Delilah lebih mengutamakan uang daripada Simpson, maka dia berani, tega, dan mau menyerahkan Simpson kepada orang-orang Filistin demi uang. Dan dengan jelas Simpson telah salah di dalam mencintai. Ibu bapak saudara-saudara kasih Tuhan, hal ini menjadi renungan yang penting bagi kita. Bagaimana dengan diri kita saat-saat ini? Apakah kita telah memberikan cinta kita secara benar? Apakah kita sudah mengarahkan cinta kita secara benar? Pada kesempatan ini saya memberitahukan kepada kita, mari, jangan sampai kita mencintai secara salah. Berikanlah cintamu secara benar di dalam keluarga kita, kehidupan anak-anak kita, dan juga dalam hal-hal yang ada di dalam hidup kita. Kita perlu cintai, tapi jangan sampai cinta kita tergeser dari Tuhan. Jangan sampai cinta kita beralih dari Tuhan. Karena kita harus ingat, cinta kepada keluarga itu baik, tapi cinta kepada Tuhan adalah selalu menjadi nomor satu dan yang terutama. Dan cintai Tuhan, wujudkan cinta itu dalam keluarga kita, dan cintai keluarga kita karena kita mencintai Tuhan. Dan kalau kita, atau kalau Anda, khususnya bagi orang-orang yang muda yang belum berkeluarga, kalau saudara mau mencintai seseorang, jangan sampai salah di dalam mencintai. Tapi cintailah dengan beberapa ketentuan, paling tidak 3 mau saya sampaikan. Pertama, mencintailah seseorang, cintailah seseorang yang membuat dirimu tetap cinta dan dekat dengan Tuhan. Jangan sampai engkau karena mencintai seseorang, engkau jauh dari Tuhan. Itu adalah hal yang salah. Cinta akan membawa petaka. Tapi yang kedua, kalau engkau mencintai seseorang, pastikan kalau orang tersebut mencintaimu dengan tulus, dan engkau juga mencintainya dengan tulus. Yang ketiga, jika engkau mencintai seseorang, hal itu harus dipastikan bahwa orang tersebut tidak ada niat jahat yang terselubung dalam dirinya. Jangan seperti Delilah, ada niat jahat terselubung di dalam hatinya.
di saat dia dicintai oleh Simpson. Ibu Bapak dikasih Tuhan, kiranya pagi hari ini hati kita terus berkobar dalam cinta. Hati kita terus berkobar oleh cinta, tapi cinta dari Tuhan yang kita pergunakan dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan cinta yang mendatangkan petaka, bukan cinta yang menghancurkan kita, karena kita mencintai sesuai dengan tuntunan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kiranya cinta, kasih, dan damai sejahtera Tuhan memenuhi kehidupan kita hari ini, dan kita mewujudkannya di dalam tindakan kita terhadap keluarga kita, terhadap Tuhan, dan juga terhadap sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera bagi kita. Shalom. Amin.